Innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sorga. Sorga sudah diharamkan bagi orang yang telah menzalimi anak cucu keturunan aku, baik dengan perkataannya maupun dengan sikapnya. Kalau kita mengingat hadis pada minggu yang lalu, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, lam yashum raihatal jannah, orang yang menyakiti anak cucu Rasulullah, dia tidak dapat mencium wangi-wanginya surga. Padahal wanginya surga sudah tercium dengan perjalanan 50.000 tahun lamanya. Itulah wanginya surga. Wanginya surga sudah bisa kita cium dengan perjalanan jarak tempuh 50.000 tahun lamanya. Tapi orang yang telah menyakiti anak cucu Rasulullah, lam yashum raihatal jannah, dia tidak dapat mencium wanginya surga itu. Dan dalam hadis ini, haramallahul jannata, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga. Kalau kita pernah mendengar suatu ilmu, selagi masih ada misqala dzarrah minal iman fi qulubina, selagi masih ada sekecil-kecilnya iman di dalam hati kita, kita masih dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul begitu? Kita sudah mendengar ilmu tersebut, kita sering mendengar ilmu tersebut, betul. Oh, selagi masih adanya sekecil-kecilnya iman, maka kita masih dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di sini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingatlah hadis pada minggu yang lalu, maka orang yang telah menyakiti anak cucu Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pun telah dihukumkan kafir. Maka kalau sudah kafir, ada iman atau tidak di dalam hatinya? Tidak. Allah tarik keimanannya. Zahirnya dia masih salat, zahirnya dia masih sujud kepada Allah, tapi hakikatnya keimanannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati tetap disalatin karena zahirnya masih sujud kepada Allah. Zahirnya dia belum dibaptis, tapi hakikatnya Allah sudah mencabut keimanan yang ada di dalam hati. Maka oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan, innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga kepada orang yang telah menzalimi, menyakiti, menganiaya anak cucu keturunan aku. Wal iyadu billah min dzalik wa nas'alullah salama wal afiyah. Dengan jalan apapun jangan sampai kita menyakiti anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sorga. Sorga sudah diharamkan bagi orang yang telah menzalimi anak cucu keturunan aku, baik dengan perkataannya maupun dengan sikapnya. Kalau kita mengingat hadis pada minggu yang lalu, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW,
lam yashum raihatal jannah, orang yang menyakiti anak cucu Rasulullah, dia tidak dapat mencium wangi-wanginya surga. Padahal wanginya surga sudah tercium dengan perjalanan 50.000 tahun lamanya. Itulah wanginya surga. Wanginya surga sudah bisa kita cium dengan perjalanan jarak tempuh 50.000 tahun lamanya. Tapi orang yang telah menyakiti anak cucu Rasulullah, lam yashum raihatal jannah, dia tidak dapat mencium wanginya surga itu. Dan dalam hadis ini, haramallahul jannata, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga. Kalau kita pernah mendengar suatu ilmu, selagi masih ada misqala dzarrah minal iman fi qulubina, selagi masih ada sekecil-kecilnya iman di dalam hati kita, kita masih dapat memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Betul begitu? Kita sudah mendengar ilmu tersebut, kita sering mendengar ilmu tersebut, betul. Oh, selagi masih adanya sekecil-kecilnya iman, maka kita masih dapat memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di sini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ingatlah hadis pada minggu yang lalu, maka orang yang telah menyakiti anak cucu Hadratul Rasul sallallahu alaihi, maka orang tersebut pun telah dihukumkan kafir. Maka kalau sudah kafir, ada iman atau tidak di dalam hatinya? Tidak. Allah tarik keimanannya. Zahirnya dia masih salat, zahirnya dia masih sujud kepada Allah, tapi hakikatnya keimanannya sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mati tetap disalatin karena zahirnya masih sujud kepada Allah. Zahirnya dia belum dibaptis, tapi hakikatnya Allah sudah mencabut keimanan yang ada di dalam hati. Maka oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan, innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga kepada orang yang telah menzalimi, menyakiti, menganiaya anak cucu keturunan aku. Wal iyadu billah min dzalik wa nas'alullah salama wal afiyah. Dengan jalan apapun jangan. Dengan Gus nanti cita teng kula pas teng Langgar niku. Apa sebabe aku mbiyen kok rabi ibumu? Kalau mboten takon mboten napa. Gusmi dawaten niku, apa sebabe aku mbiyen kok rabi karo ibumu? Mbok menawa sok generasi sak barku ana sing niru aku. Maksudnya anak kiai ora kudu lah anak kiai. Anak kiai lanang golek sing penting sholihah, qanaah mutiah. Mbok menawa sok generasi sak barku ana sing niru aku. Maksudnya anak kiai ora kudu lah anak kiai. Anak kiai lanang golek sing penting sholihah, qanaah mutiah. Nah niki putune Mbah Mik niki Mas Tuban niki kan beda di manten niki. Nggih. Ya niki anu nggih dudu anak kiai bojone. Niku sesuai kali dawuh Gus Mitang kula niku. Anak kiai lek golek bojo ora kudu
anak kiai. Nah niki putune Mbah Mik niki Mas Tuban niki kalih dadi manten niki. Nggih. Ya niki nggih dudu anak kiai bojone. Niku sesuai kalih dawuh Gus Mitang kula niku. Anak kiai lek golek bojo ora kudu anak kiai. Sampai kita menyakiti anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sorga. Sorga sudah diharamkan bagi orang yang telah menzalimi anak cucu keturunan aku, baik dengan perkataannya maupun dengan sikapnya. Kalau kita mengingat hadis pada minggu yang lalu, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, lam yashum raihatal jannah, orang yang menyakiti anak cucu Rasulullah, dia tidak dapat mencium wangi-wanginya surga. Padahal wanginya surga sudah tercium dengan perjalanan 50.000 tahun lamanya. Itulah wanginya surga. Wanginya sorga sudah bisa kita cium dengan perjalanan jarak tempuh 50.000 tahun lamanya. Tapi orang yang telah menyakiti anak cucu Rasulullah, lam yashum raihatal jannah, dia tidak dapat mencium wanginya sorga itu. Dan dalam hadis ini, haramallahul jannata, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sorga. Kalau kita pernah mendengar suatu ilmu, selagi masih ada misqala dzarrah minal iman fi qulubina, selagi masih ada sekecil-kecilnya iman di dalam hati kita, kita masih dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul begitu? Kita sudah mendengar ilmu tersebut, kita sering mendengar ilmu tersebut, betul? Oh, selagi masih adanya sekecil-kecilnya iman, maka kita masih dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di sini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingatlah hadis pada minggu yang lalu, maka orang yang telah menyakiti anak cucu Hadratul Rasul sallallahu alaihi, maka orang tersebut pun telah dihukumkan kafir. Maka kalau sudah kafir, ada iman atau tidak di dalam hatinya? Tidak. Allah tarik keimanannya. Zahirnya dia masih salat, zahirnya dia masih sujud kepada Allah, tapi hakikatnya keimanannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati tetap disalatin karena zahirnya masih sujud kepada Allah. Zahirnya dia belum dibaptis, tapi hakikatnya Allah sudah mencabut keimanan yang ada di dalam hati. Maka oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan, innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga kepada orang yang telah menzalimi, menyakiti, menganiaya anak cucu keturunan aku. Wal iyadu billah min dzalik wa nas'alullah salama wal afiyah. Dengan jalan apapun jangan sampai kita menyakiti anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sorga. Sorga sudah diharamkan bagi orang yang telah menzalimi anak cucu keturunan aku, baik dengan perkataannya maupun dengan sikapnya. Kalau kita mengingat hadis pada minggu yang lalu, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, lam yashum raihatal jannah, orang yang menyakiti anak cucu Rasulullah, dia tidak dapat mencium wangi-wanginya surga. Padahal wanginya surga sudah tercium dengan perjalanan 50.000 tahun lamanya. Itulah wanginya surga. Wanginya surga sudah bisa kita cium dengan perjalanan jarak tempuh 50.000 tahun lamanya. Tapi orang yang telah menyakiti anak cucu Rasulullah, lam yashum raihatal jannah, dia tidak dapat mencium wanginya surga itu. Dan dalam hadis ini, haramallahul jannata, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga. Kalau kita pernah mendengar suatu ilmu, selagi masih ada misqala dzarrah minal iman fi qulubina, selagi masih ada sekecil-kecilnya iman di dalam hati kita, kita masih dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu? Kita sudah mendengar ilmu tersebut, kita sering mendengar ilmu tersebut, betul. Oh, selagi masih adanya sekecil-kecilnya iman.